Mille paps, jou, 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 jou. Mille paps, afkakkus, nyam, nyam, nyam. Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita belajar matematika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang statistika lanjutan, yaitu adalah tentang statistika data kelompok. Nah, kalau yang Oke. kemarin kita sudah belajar tentang statistika data tunggal ya. Nah, data kelompok ini seperti apa? Jadi nanti kita akan untuk ada banyak ya. Nanti kita akan mengerjakan tentang min rata-rata, terus median nilai tengah, dan modus adalah nilai yang terbanyak. Nah, sekarang kita coba untuk mencari nilai rataan. Nah, untuk menilai rataan itu ada banyak cara. Di sini ada 3 cara. Oke, yang pertama adalah menggunakan metode titik tengah, yang kedua adalah menggunakan metode rataan sementara, dan yang ketiga adalah metode coding. Nah, karena kita terkendala waktu, kita hanya mengerjakan yang 2 saja ya. Toh jawabannya juga akan sama semua. Jadi yang pertama kita akan mencoba metode titik tengah, dan yang kedua adalah metode rataan sementara. Nah, ini adalah contoh dari data kelompok dan kita akan mengerjakan dengan rataan nilai tengah. Nah, di sini ada contohnya, ada berat badan ya, sudah tersusun. Misalkan di sini berat badannya 47 sampai 49, frekuensinya 3, itu artinya banyaknya berat badan yang memiliki segini ya. Ini ada berat badan antara rentan 50 sampai 52 kilo, ada 14 orang gitu kan. 53 sampai 55 ada 18 orang, 56 sampai 58 ada 10 orang, 59 Oke. sampai 61 ada 5 orang. Nah, ini kita akan kerjakan mencari nilai rataannya menggunakan yang pertama adalah titik tengah. Nah, kalau titik tengah itu adalah, perhatikan, misalkan di sini ada berat badannya adalah 47 sampai 49. Berarti kalau kita susun, ini kan 47, 48, gitu kan, 49. Nah, kalau datanya seperti ini, ganjil, gitu kan, 1, 2, 3. Nah, ini langsung ambil saja nilai Oke. tengahnya tuh, tengah-tengahnya. Ini nilai tengahnya. Atau nilai ini nilai XI-nya. Jadi nilai tengahnya adalah, kalau misalkan kita buat XI di sini, nilai tengahnya itu adalah 48. Gitu. Nah, kalau misalkan ini 50 sampai 52, berarti kan 50, 51, 52. Berarti nilai tengahnya berapa? 51 gitu. Kalau 53 sampai 55 berarti 53, 54, 55. Berarti ini nilainya adalah 54. Atau cara gampangnya ini adalah ini kan panjang kelasnya 47 sampai 49. Berarti 47, 48, 49. 3 kan? Berarti tinggal tambahkan saja 48 tambah 3, 51, 51 tambah 3, 54, 54 tambah 3 berarti 57. 57 tambah 3 berarti 60. Jadi ditambahkan dengan panjang kelas saja. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan datanya genap? Ini kan ganjil ya. Misalkan 47, 48, 49, 50. Nah, ini kan genap nih. Ada 4. Nah, berarti nilai tengahnya mana? Nah, berarti nilai tengahnya ya antara ini. Jadi kalau kamu bagi saja misalkan 48 tambah 49 dibagi dengan 2. Berarti nilai tengahnya adalah 48,5 gitu. Nah, itu untuk mencari nilai tengah. Oke, sekarang kita coba soalnya. Nah, di sini perhatikan berat badannya ya, ini frekuensinya tadi soalnya. Sekarang kita jawab. Nah, yang pertama adalah kita buat frekuensi, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Berarti berapa banyak siswanya gitu kan ya. Kan soalnya di sini kan ada 47 sampai 49 kilo itu ada 3 orang. Ini ada 14 orang, ada 18 orang. Jadi kita jumlahkan dulu. Kita ingin tahu berapa banyak sih orang yang ada di sini gitu. Nah, di sini orangnya yang ada di sini Oke. adalah 50. Dari mana 50? Jumlahkan saja. 3 tambah 14 tambah 18 tambah 10 tambah 5 itu 50. Oke, cara yang pertama adalah yang kita menggunakan metode titik tengah, berarti kita harus mencari titik tengahnya. Titik tengahnya, yang tadi caranya ya, 47 sampai 49, titik tengahnya 48. 50 sampai 52, berarti 50, 51, 52, berarti titik tengahnya 51. Nah, kalau pengen cara cepat, kita cari panjang kelasnya saja. Ini
Ini kan 47 sampai 49. Berarti hitung aja 47, 48, 49. 3 kan? Oke, kalau misalkan dari sini misalkan 50 sampai 52 berarti 50, 51, 52. 3 kan? Nah, 3 berarti panjang kelasnya 3. Tinggal tambah kelasnya 3. 48 tambah 3, 51, 51 tambah 3, 54, 54 tambah 3, 57, 57 tambah 6, 3, 60. Oke, nah sekarang cara yang kedua adalah kita kalikan nilai tengah ini dengan frekuensinya gitu. 48 dikali 3. Nah, ini kita kalikan ya. 48 dikali 3 jawabannya 144. Ini kalian gak usah sibuk ngitung ya, karena Bapak sudah hitung. 51 dikali 14 jawabannya adalah 714. 54 dikali 18 972. 57 dikali 5 dikali 10 570. 60 dikali 5 adalah 300. Nah, ini untuk apa? Ini untuk rumusnya. Jadi kita jumlahkan dulu nih perkalian antara nilai tengah dengan frekuensinya. 144 ditambah 714 tambah 972 tambah 570 tambah 300. Nah, jumlahkan semuanya itu hasilnya adalah 2700. Nah, ini untuk apa? Nah, ini adalah rumus yang pertama. Untuk rataan yang pertama menggunakan titik tengah adalah jumlah dari perkalian titik tengah dengan frekuensinya dibagi dengan frekuensinya. Jadi ini adalah yang kita ambil yang ini. Nah, jadi 2700 ini kita ambil nanti kita bagi dengan yang 50 ini gitu. Berarti sama aja dengan 2700 dibagi dengan 50. Maka ketemu deh rataannya. Rataannya adalah 54 gitu. Jadi untuk mencari rata-rata dari menggunakan metode titik tengah, jadi yang pertama adalah kita cari titik tengahnya, baru kita kalikan titik tengah dengan frekuensi, nanti kita jumlahkan semuanya, maka kita bagi. Nah, itulah hasil dari metode titik tengah. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau sudah paham, coba kita menggunakan cara yang kedua. Siapa tahu lebih mudah buat kalian. Nah, selanjutnya sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rataan sementara. Nah, untuk rataan sementara ini misalkan kita soalnya ya, cara yang pertama adalah tetap kita cari titik tengahnya. Nah, yang keduanya adalah kita ambil nilai rataan sementaranya. Maksudnya adalah kita bebas pilih, namanya sementara, jadi untuk sementara saja. Jadi kita bebas pilih rataan sementaranya. Misalkan, tapi biasanya kita ambil rata-rataan itu adalah dari nilai frekuensi yang terbesar. Berarti dari sini lihat frekuensi yang terbesarnya mana? 3, 14, 18, 10, 5. Berarti yang banyaknya itu 18, Pak. Oke, berarti kita ambil yang kelas yang ini. Ini sebagai rataan sementara. Pak, apakah saya boleh untuk mengambil kelas yang lain? Misalkan saya ngambilnya 14, boleh. Pak, saya ngambilnya 10, kelas ini Pak, boleh, boleh. Kan namanya sementara. Nah, nanti rumusnya sementara itu adalah rataan sementara itu, misalkan rataan sementara, itu kita ambil dengan nilai tengah rataan sementaranya, ditambah dengan jumlah dari perkalian nilai tengahnya, nilai tengah frekuensi dengan nilai tengah rataan sementara dibagi dengan jumlah dari rataan sementaranya gitu. Oke, atau nanti kita menggunakan rumus yang sudah ada saja. Oke, ini siap dulu ya. Oke, takutnya biar beda ya, intinya nanti kita selesaikan dulu. Oke, berarti kita sudah sepakat ya ambil nilai kelas rataan sementara ini. Oke, lanjut. Kita soalnya di sini. Ini adalah soalnya. Yang pertama kita cari adalah jumlah dari frekuensinya, 50 ya. Kita menggunakan soal yang sama. Supaya nanti jawabannya juga harus sama. Kalau nggak sama ya susah, berarti salah. Oke, nah sekarang kita nyari nilai tengahnya. Ini sama caranya ya, kayak tadi ya. Nilai tengahnya itu adalah 47 sampai 49, 47, 48, 49. Berarti nilai tengahnya adalah 48. Nah, sekarang kita cari nilai. Tadi kita sudah sepakat bahwa kita sudah mendapatkan nilai sementaranya. Nilai rataan sementaranya kita ambil kelas ini. Kelas ini ya. Kenapa sepakat dengan kelas ini? Karena kelas ini merupakan kelas frekuensi yang terbesarnya. Nah, terus kita setelah dapat ini kita cari selisihnya. Nilai tengahnya misalkan 54 ke 51, selisihnya berapa? 3 kan? Nah, kurang 3 berarti dia negatif 3 gitu. Kalau misalkan 54 dengan 48, selisihnya berapa? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6. Berarti selisihnya negatif 6.
Nah, kalau 54 ke 57 itu kan nambah ya. Berarti di sini plus 3. Nah, oke, biar lebih gampang, sudah Bapak siapkan di sini. Nah, 54 ke 51 itu kurang 3, gitu kan. 54 ke 48 itu adalah kurang 6. Itu karena dari 48 ke 54 kan kurang 6 kan. Dari 51 ke 54 kurang 3. Nah, sekarang 54 ke 57 itu lebih 3, gitu kan. 54 ke 60 nambah 6. Nah, ini adalah selisih dari nilai tengah ke kelas sebelumnya. Ini selisih dari kelas setelahnya. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk kita kalikan dengan frekuensinya. Nah, negatif 6 dikali 3 itu adalah negatif 18. Gitu kan ya? Negatif 6 dikali negatif 3, negatif 18. Mana? Nah, ini negatif 18. Negatif 3 dikali 14, negatif 42. Nah, terus ini kan nggak usah dipakai, karena ini adalah kelas yang kita ambil. Kalau kelas kita yang ambil yang di atas, berarti kelas yang di atas nggak usah dipakai, gitu. Nah, berarti yang ini 3 dikali dengan frekuensinya. 3 kali 10 berapa? 30. 6 dikali frekuensinya. 6 kali 5 berapa? 30. Nah, ini kita jumlahkan. Negatif 18 ditambah negatif 42 ditambah 30 ditambah 30. Oke, kita coba saja ya. 30 tambah 30 kan 60. Nih, ini 60 nih, positif 60. Oke, ini kita coba biar gampang dulu. Ini 60. Ini 18 di negatifnya tambah 42, 40, 50, 60. Berarti ini negatif 60 juga. Nah, negatif 60 tambah 60 berarti hasilnya adalah 0. Nah, ini untuk apa? Nah, ini tuh rumusnya kita ambil. Jadi, rumusnya adalah rataan sementara adalah nilai tengahnya. Nilai tengahnya mana? Ini 54. Gitu. Ditambah dengan jumlah dari perkalian ini, selisih dengan nilai frekuensinya. Berarti berapa jumlahnya? 0. 0 dibagi dengan frekuensi, jumlah dari frekuensinya berapa? 50. 50. Gitu. Sama dengan, nah, karena ini 0, 0 dibagi 50 berapa? 0 kan? 0. 54 ditambah 0, berarti jawabannya adalah 54. Jadi gitu, jadi gampang ya. Jadi nilai rataannya adalah rataan sementara yang kita ambil, nilai tengahnya ditambah dengan 0 ini adalah jumlah dari nilai tengah dikali dengan selisihnya, dibagi dengan jumlah dari frekuensi, gitu. Kalau ini kan nggak terlalu banyak ya perkaliannya, kalau tadi kan banyak perkaliannya. Jadi kalian terserah mau menggunakan cara metode rataan sementara atau menggunakan cara metode nilai tengah. Toh jawabannya sama, 54. Oke, mudah-mudahan membantu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan nilai data kelompok untuk mencari median atau nilai tengah. Nah, untuk mempermudah, kita coba soal yang tadi saja ya. Oke, di sini berat badannya 47 sampai 49 ada 3 orang. 50 sampai 52 ada 14 orang. Jumlah semuanya ada 50 orang, gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah carilah mediannya atau nilai tengahnya. Nilai tengah itu kan kalau misalkan data tunggal itu kan disusun semua, baru dicari tengah-tengahnya kan, gitu. Kalau ini bagaimana Pak kalau banyak seperti ini? Ya lihat aja frekuensinya. Kalau frekuensinya ada 50, ini kan 50 kan? Berarti tengah-tengahnya adalah di kelas yang 25,5 gitu kan, setengahnya atau 25, benar 25. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini rumusnya. Nilai median itu sama dengan yang pertama adalah TB. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Oke, sekarang untuk menjelaskan ini coba kita akan cari dulu kelas mediannya. Kelas mediannya itu adalah kelas yang berada pada titik tengahnya. Nah, sekarang ini kan jumlah frekuensinya berapa tadi? Jumlah frekuensinya itu kan 50 kan ya. Nah, berarti nilai tengah-tengah 50-nya berapa? 25 kan? Atau setengah N-nya itu adalah 25. Nah, setengah N 25 ini kita cari kelasnya 25 itu di mana adanya. Nah, berarti kita misalkan dari atas. 3. 3 udah nyampe 25 belum? Belum kan? Berarti ini belum tengah-tengah. 3 tambah 14 berarti 17. 17 udah nyampe tengah-tengah belum? Belum. 17 tambah 18 berarti 20, 35. Oh, udah lebih kan? Nah, berarti tengah-tengahnya ada di sini, kelas ini. Nah, sekarang itu kalau dari atas. Coba kita buktikan lagi dari bawah supaya misalkan pengen lebih mantap. Oke, dari bawah 5 udah tengah-tengahnya belum? Belum. Tambah 10, 10 tambah 5, 15. Sudah tengah-tengahnya belum? Belum. Tengah-tengahnya kan 25. Nah, 15 tambah 18, 20, 20 18 tambah 15 ber 20, 33 ya.
Nah, 33 berarti udah lewat kan 25. Nah, berarti jelas. Berarti kelas nilai tengahnya, kelas mediannya itu ini. Pak kok tahu kelasnya ini ya? Sudah kita hitung nilai tengahnya 25 itu ada di sini, gitu kan. Nah, cuman pertanyaannya sekarang berapa di antara 53 sampai 55 ini? Apakah 53,1, apakah 53,2, apakah 54, apakah 54,9 gitu kan? Banyak rentannya. Maka kita carinya menggunakan rumus ini. Oke. Mediannya itu sama dengan TB itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, karena kita sudah mendapatkan kelas median, tepi bawahnya itu adalah kelas yang bawah ini. 53 ini kan kelas bawah. Itu dikurangi 0,5. Berarti sama aja di 52,5 gitu. Nah, kalau misalkan kelas mediannya kelas yang ini, berarti tepi bawahnya berapa? 49,5. Kalau yang di sini berarti jadinya 46,5. Kalau yang di sini berarti 55,5. Kalau yang di sini 58,5. Gampang ya, tinggal dikurangi 6,5 aja. Oke, berarti itu tepi bawah kelas median. Ditambah dengan, oke, setengah N itu adalah setengah dari jumlah frekuensinya. Berarti tadi berapa tengahnya? Tengahnya aja berarti 25. Kan N-nya tuh 50 kan ya. Oke, diambil. Ini adalah frekuensi sebelum kelas median. Nah, sebelumnya kan ini. Ini sebelumnya. Ini kalau ini sesudahnya. Nah, sebelumnya jumlahkan. Sebelumnya kan 14 dengan 3. 14 tambah 3 berapa? 17. Jadi kita gunakan 17 di sini. Gitu. Dibagi dengan FO itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median di mana? Ini. Frekuensi kelas mediannya adalah 18. Oke. Dibagi dengan, dikali dengan C. C ini adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas itu kita hitung saja dari sini. Panjang kelas itu selalu sama ya. Antara ini, dan seterusnya sama. Contoh 47 sampai 49. Berarti kan 47, 48, 49 kan. Nah, hitung aja. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti panjang kelasnya 3. Gitu. 50 sampai 52, hitung aja 50, 51, 52, 3. 53 sampai 55, 53, 54, 55, 3. Pasti selalu sama gitu. Berarti panjang kelasnya adalah 3. Jadi bisa ya. Jadi nilai mediannya, tapi bawah kelas mediannya 52,5, ngambil dari sini. Ditambah 25 itu dari mana? Setengah dari jumlah datanya. Diambil 17, 17 itu dari mana? Dari jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median. Jumlahkan 14 tambah 3, 17. Dibagi dengan 18 dari mana? 18 adalah frekuensi kelas median. Dikali dengan 3. 3 itu apa? Panjang kelas. Panjang kelasnya ngambil dari, kita tinggal hitung dari panjang kelasnya. Oke, sekarang kita selesaikan. Bapak sudah ngitung, kalian nggak usah repot-repot menghitung. Di sini, nah ini adalah 52,5 ditambah 25, diambil 17, dibagi 18, dikali 3. Ini ya. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 25 diambil 17 itu udah 8. Berarti ini kita selesaikan yang gampang dulu. Berarti 52,5 tambah 8 dibagi 18 dikali 3. Oke. Ini berarti 3 kali 8, Bapak kalikan 24. 24 dibagi 18. Oke, karena ini kita menggunakan soalnya yang ada, berarti kita menggunakan biasanya koma. Tapi biasanya akan lebih mudah kalau soal-soal yang sudah ditentukan. Berarti 24 dibagi 18 itu adalah 1,33. Nah, berarti 52,5 ditambah 1,33. Berarti berapa jawabannya? 53, 52 tambah 1 kan 53, 5 tambah 33 kan 8,38. Berarti 53,83. Nah, ini adalah kelas mediannya. Jadi mediannya ada di 53,83 gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang ini yang terakhir ya. Kita mencari apa? Modus. Nah, modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul atau frekuensinya paling banyak. Nah, sekarang ini soalnya sama ya. Kita gunakan yang tadi saja. Kalau hasilnya koma-koma ya nggak masalah karena Bapak pengen menggunakan soal yang sama saja. Nah, sekarang ini 47 sampai 49 beratnya ada 3 orang. Ya, ini kita sudah jelas bahwa ini ada semuanya ada 50 orang kan. Oke, panjang kelasnya adalah 3, ya kan? Nah, ini rumus modusnya. Modus itu adalah sama dengan tepi bawah kelas modus. Nah, sekarang kita cari dulu kelas modusnya. Cara kelas modusnya adalah, ingat modus itu apa tadi? Nah, yang paling sering banyak muncul. Langsung kuncinya saja gampang itu. Lihat aja frekuensi yang paling banyak. Ini 3, ini 14, ini 18, ini 10, ini 5. Nah, yang paling banyak mana?
18 kan? Nah, berarti udah ini kelas modusnya. Gitu. Untuk mencari kelas modusnya gampang, langsung saja. Tapi nilainya 53 sampai 55 berapa gitu kan? Nah, kebetulan ini kan sama. Nah, nilai modusnya adalah TB, tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawah kelas modus sama. Berarti saya hitung di sini aja ya. Misalkan kelas modusnya itu adalah TB tepi bawah kelas modus. Ya, berarti yang ini yang kayak tadi. Berarti jawabannya 52,5. Dari mana? Ya, berarti yang kelas bawah diambil 0,5. Ditambah D1. D1 itu, perhatikan. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini kelas sebelumnya kan ini. Nah, selisihnya ini berapa? 18 dengan 14, 4. Nah, berarti ini tambah dengan, oke, ini kurung dulu ya, berarti 4. Dibagi dengan D1-nya adalah 4, ditambah D2-nya. D2 ini adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kalau D1 sebelumnya, D2 dengan sesudahnya. 18 dengan 10 bedanya berapa? Bedanya 8. Berarti bedanya 8 kan ya? 8, berarti ini 8. Dikali dengan C. C-nya itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya berapa tadi kita hitung? 3. Ya udah, langsung aja dihitung. Nah, langsung dihitung kan? Jadi kita coba lagi, 52,5 adalah tepi bawah kelas modus. Kita ambil dari kelas modus ini. 4 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih ya, selisih itu tidak ada negatif ya. 18 dengan 14 selisihnya 4. Nah, yang ini, yang D2-nya adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. 8. C-nya adalah panjang kelas gitu. Oke, sekarang kita hitung dengan manual. Ini 52,5, 4 ditambah dibagi 4 tambah 8 dikali dengan 3. 4 dikali 3 ini jadi 8 8 tambah 4 jadinya 12 gitu kan ya. 4 kali 3 langsung aja harusnya, kali 12 enggak apa, kita step by step. Berarti ini 4 kali 3 12, 12 dibagi 12 1. 1 langsung ditambah dengan 52,5. Berarti jawabannya adalah 53,5. Jadi selesai. Jadi nilai modusnya adalah 53,5 gitu. Selesai. Oke, mudah-mudahan paham ya.